Selamat pagi anak-anak. Bersyukur ya untuk setiap hari, setiap kesempatan yang Tuhan sudah boleh berikan bagi kita semua, sehingga kita boleh terus beraktivitas dengan tubuh yang sehat. Nah, pada pagi hari ini Bu Vero akan memimpin devosi kita ya. Bu Vero harap kamu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, namun sebelum itu Bu Vero pimpin dulu ya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama mau merenungkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk mengerti, terlebih untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, setelah berdoa, hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan ya, yang terdapat dalam kitab Wahyu ya. Bu Vero akan membacakan satu firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15 ya. Nah, Bu Vero akan bacakan untuk kita dengarkan secara bersama-sama. Bu Vero mulai ya. Wahyu 20 ayatnya yang ke-12 sampai 15. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam laut api itu. Nah, sekian firman Tuhan yang Bu Vero bacakan hari ini. Nah, sebelum kita merenungkan bacaan yang hari ini kita akan renungkan sama-sama, Bu Vero ingin mereview kembali beberapa bacaan firman Tuhan yang sudah kamu dengarkan pada saat devosi sebelumnya. Kalau Bu Vero ingat ya, sebelumnya kita udah belajar tentang bagaimana manusia jatuh dalam dosa, kemudian manusia diselamatkan, dibenarkan, dijadikan anak-anak Allah yang diadopsi gitu ya. Dan kemarin juga Bu Vero review lagi satu bacaan firman Tuhan tentang bagaimana sebagai orang percaya tujuan hidupnya itu adalah untuk melakukan firman Tuhan gitu ya. Nah, hari ini kita belajar tentang bacaan yang Bu Vero baru baca, bagaimana Alkitab menuliskan apa yang akan terjadi saat hari kebangkitan gitu ya. Kalau di Alkitab ini dituliskan bahwa akan ada satu buku yang menulis gitu ya, setiap hal yang boleh atau yang sudah kita kerjakan dalam kehidupan kita gitu. Harusnya sebagai orang percaya kita tuh melakukan setiap perintah Tuhan gitu ya, melakukan apa yang tertulis dalam Alkitab, supaya pada saat hari penghakiman kita akan diadili dan Tuhan akan menemukan bahwa kita sebagai umatnya melakukan firman Tuhan gitu ya. Nah, pengadilan yang Bu Vero maksud, pengadilan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan kita sebagai satu-satunya hakim yang paling adil ya, yang mengadili semua umatnya, entah itu dia orang percaya ataupun mungkin orang-orang siapapun yang ada di luar sana gitu ya. Nah, penghakiman yang dilakukan Tuhan ini penghakiman yang adil seadil-adilnya ya, nggak sama tuh dengan penghakiman mungkin dari siapa begitu ya. Nah, penghakiman ini akan menentukan melihat siapa yang benar-benar melakukan dalam kehidupan sehari-harinya firman Tuhan gitu ya. Nah, tapi Bu Vero bertanya ya dalam hati Bu Vero gitu, siapa sih yang selama hidupnya
selalu melakukan firman Tuhan, atau kalau bisa Bu Vero bilang dalam setiap hidupnya dia nggak pernah tuh melakukan dosa. Ada nggak orang-orang di sekelilingmu atau dirimu sendiri yang menurutmu bisa melakukan itu semua? Kalau Bu Vero pikir ya, atau pendapat Bu Vero, tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak melakukan dosa. Karena kamu udah ingat ya, saat pembelajaran atau saat devosi kita sebelumnya, kita belajar bahwa semua orang itu udah jatuh ke dalam dosa gitu ya. Semua yang dilakukan itu cenderung untuk melakukan dosa gitu. Nah, semua orang yang ada di sekitar kita pasti entah dia sekali, 2 kali, atau 3 kali pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Nah ini nih yang membedakan pada saat hari penghakiman Tuhan gitu ya, pada saat hari kebangkitan gitu yang dituliskan dalam kitab Wahyu ini. Ternyata memang semua orang sudah jatuh ke dalam dosa, tapi ya orang percaya ya yang sudah jatuh ke dalam dosa sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Sehingga ya semua dosa yang harusnya dilimpahkan kepada orang percaya itu sudah ditebus dan sudah dipikul oleh Yesus Kristus. Ya, sehingga saat penghakiman Tuhan melihat bahwa orang percaya ini sudah ditebus. Jadi dosa-dosanya sudah diampuni melalui Yesus Kristus yang tadi, sehingga tidak akan masuk ke dalam murka Allah seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu ini gitu. Nah, mereka akan diselamatkan. Nah, bukan karena mereka tidak melakukan kesalahan atau mungkin 100% bisa melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, tetapi karena mereka adalah orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, kalau kamu masih ingat video dari devosi sebelumnya dibilang sebagai orang-orang percaya, kita dalam hidup ini tujuannya kan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, semua yang kita lakukan karena sudah ditebus harusnya melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan, begitu ya. Nah, jadi Bu, nanti kalau saat penghakiman oleh Yesus Kristus ya, orang percaya yang sudah ditebus akan tidak menerima murka Allah, karena bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau begitu ya, sebagai orang-orang percaya harusnya ya dalam kehidupanmu sehari-hari kamu juga harus melakukan firman Tuhan ya. Kadang-kadang mungkin kamu jatuh, kadang-kadang mungkin kamu mengalami kesulitan, tapi ingat ya, ada Roh Kudus yang akan terus menyertai kamu, yang akan terus mengingatkan kamu. Sehingga saat hari penghakiman nanti, seperti yang dituliskan kitab Wahyu, namamu akan ada di buku kehidupan, di mana di dalamnya kamu gak akan menerima murka Allah ya. Bu Vero rasa sekian firman Tuhan hari ini, semoga bisa memberkati kamu, semoga mengingatkan kamu untuk dalam kehidupan kamu selalu melakukan firman Tuhan ya. Nah, untuk menutup devosi kita pagi hari ini, Bu Vero akan pimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang percaya untuk terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga saat hari penghakiman Tuhan atau hari kebangkitan Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang Tuhan kenal, yang Tuhan boleh bawa bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami yang akan datang Tuhan. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, sekian firman Tuhan, selamat belajar hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati.